Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, marilah bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya, sehingga kita dapat keadaan sehat walafiat sampai saat ini dan bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Salawat dan salam marilah bersama-sama kita limpahkan dan sanjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan pengikutnya, dan sampai kita, semoga kita akan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa kabar anakku semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana puasanya? Semoga semuanya bisa menahan haus dan lapar dari mulai sahur hingga buka nanti. Sebentar lagi kita akan berbuka puasa. Untuk itu tetap semangat dan bisa mendengarkan tausiah Ramadan pada hari ini. Anak-anakku yang bisa cintai, ada beberapa amalan yang utama pada bulan Ramadan. Yang pertama yaitu adalah syiyam, yaitu berpuasa. Jelas pada bulan Ramadan kita diwajibkan untuk berpuasa, seperti halnya yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Anak-anakku saat ini sedang berpuasa, menahan haus dan lapar. Yang pastinya anakku akan terasa haus dan lapar sampai seharian penuh. Yang biasanya anakku makan, minum, jajan dan sebagainya, akan tapi saat ini anakku mampu untuk menahan haus dan lapar, yaitu menahan hawa nafsu anakku untuk bisa ditahan sampai detik ini. Itu adalah amalan utama pada bulan Ramadan, yaitu syiyam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Dari hadis ini kita bisa mengetahui anak-anakku bahwasanya apabila anak-anakku berpuasa dengan penuh keimanan dan berharap pahala pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesungguh-sungguhnya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa anakku yang telah lalu. Mau diampuni dosa-dosanya? Semoga kita semuanya akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, adapun amalan utama pada bulan Ramadan yang kedua itu adalah salat malam, qiyamul lail. Di dalam bulan Ramadan kita mengenal dengan salat tarawih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang menunaikan salat malam pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Dari hadis ini, anak-anakku bisa mempelajari bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunaikan salat malam pada bulan Ramadan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak keluarganya untuk salat di bulan Ramadan, untuk salat malam di bulan Ramadan, yaitu salat tarawih. Mudah-mudahan anak-anakku bisa melaksanakan, bisa mempelajari bagaimana salat tarawih itu dilaksanakan. Mulailah dari diri sendiri untuk melaksanakan salat tarawih. Qiyamul Lail menjadi rutinitas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu melaksanakan sholat malam. Beliau bangun untuk sholat malam, untuk menunaikan sholat malam. Apalagi di bulan Ramadan, Nabi tidak pernah meninggalkan sholat malam tersebut. Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, janganlah kamu meninggalkan sholat malam. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkannya, walaupun beliau dalam keadaan sakit. Dan kalau ke dalam keadaan tidak mampu, beliau akan melaksanakan dengan duduk. Adapun amalan yang ketiga, yaitu adalah membaca Al-Quran. Anak-anakku, membaca Al-Quran itu adalah pahala yang luar biasa, amalan utama pada bulan Ramadan. Mulailah anak-anakku membaca Al-Quran, menargetkan sesuatu, menargetkan satu hari satu juz, sehingga ketika anakku sudah 30 hari di bulan Ramadan itu sudah khatam. Targetkan dan niatkan untuk dari diri sendiri, niatkan dari diri sendiri untuk bisa membaca Al-Quran dengan sebaik-baiknya, membaca, mempelajari Al-Quran. Amalan utama yang keempat itu adalah sedekah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling dermawan. Apalagi pada bulan Ramadan, Nabi paling dermawan pada bulan itu. Adapun sedekah-sedekah yang bisa anak-anakku lakukan, yaitu adalah memberikan makan bagi orang-orang yang berpuasa. Karena memberikan makanan untuk orang berpuasa itu sama pahalanya dengan orang yang berpuasa tersebut. Luar biasa. Amalan utama pada bulan Ramadan yang kelima yaitu adalah duduk di masjid sampai matahari terbit. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu melaksanakan dari mulai sholat subuh, beliau terus berzikir, beristighfar, bertahmid, bertahlil hingga matahari terbit. Amalan utama pada bulan Ramadan yang keenam yaitu adalah itikaf. Anak-anakku, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu melaksanakan itikaf pada bulan Ramadan di 10 hari terakhir. Itikaf ini adalah meninggalkan rumah dan berdiam diri di masjid dengan niat lillahi ta'ala untuk beriktikaf di masjid dengan melaksanakan amalan-amalan soleh yang bisa dilaksanakan di masjid, seperti halnya sholat, berzikir, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya
kegiatan-kegiatan yang bisa dilaksanakan di masjid. Amalan utama yang ketujuh pada bulan Ramadan yaitu adalah umroh di bulan Ramadan. Umroh pada bulan Ramadan itu sama seperti pergi haji derajatnya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, apabila umroh di bulan Ramadan itu sama seperti pergi haji bersamaku. Mudah-mudahan anak-anakku bisa melaksanakan ibadah umroh di bulan Ramadan suatu saat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Dan amalan utama yang ke-8 yaitu adalah menghidupkan malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya telah kita turunkan malam Lailatul Qadar. Apa itu malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar adalah malam lebih baik dari 1000 bulan. Anak-anakku, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menganjurkan kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya untuk mencari malam bulan Lailatul Qadar yang tepatnya 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Anak-anakku bisa melaksanakan amalan-amalan soleh seperti membaca Al-Quran, sholat malam, berzikir, berdoa dengan harapan keimanan dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun amalan utama pada bulan Ramadan yang ke-9 yaitu adalah memperbanyak zikir, doa, dan istighfar. Anak-anakku, sesungguhnya malam dan siang Ramadan adalah waktu-waktu mulia dan utama. Maka manfaatkanlah dengan memperbanyak zikir dan doa, khususnya pada waktu-waktu istijabah. Di antaranya yaitu adalah saat berbuka. Karena seorang yang berpuasa saat ia berbuka memiliki doa yang tidak bisa ditolak. Untuk itu anakku, pada saat berbuka, maka anakku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar doa anak-anakku, agar puasa anak-anakku diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu adalah berdoa pada sepertiga malam terakhir. Allah turun ke langit dunia dan berfirman, adakah orang yang meminta? Pasti aku beri. Adakah orang yang beristighfar? Pasti aku ampuni. Maka anakku, berdoalah, berzikir dan beristighfar pada waktu sepertiga malam terakhir, yaitu di mana Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia dan berfirman untuk mencari umat-umatnya, untuk mencari hambanya, dan orang-orang yang meminta pasti akan diberi, dan yang beristighfar pasti akan diampuni. Waktu yang ketiga yaitu adalah beristighfar di waktu sahur. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah, yaitu adalah di waktu sahur. Anak-anakku, maka alangkah baiknya anakku meminta ampun pada waktu-waktu tersebut, berzikir, berdoa, dan beristighfar di waktu-waktu istijabah. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Sesungguhnya berpuasa tidak hanya sebatas meninggalkan makan dan minum saja, tapi juga anak-anakku bisa mengisi hari-hari dan malamnya dengan amal soleh. Ini adalah sebagai bentuk pembenaran akan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang adanya pahala yang berlipat, sekaligus juga memuliakan atas bulan yang penuh barokah dan rahmat ini. Beberapa amal-amal ibadah yang tadi sudah Mister sebutkan memiliki kekhususan dan hubungan kuat dengan kegiatan Ramadan, lebih utama dibandingkan dengan amal-amal lainnya. Maka selayaknya amal-amal tersebut bisa anak-anakku lakukan dan mendapatkan perhatian lebih dari anak-anakku, agar anak-anakku akan mendapatkan pahala berlimpah, limpahan rahmat dan hujan ampunan. Amin ya rabbal alamin. Semoga anak-anakku bisa melaksanakan seluruh amalan-amal utama pada bulan Ramadan dan diberikan kesehatan selama 1 bulan penuh selama kita menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Selamat berbuka puasa. Dari Mister cukup sekian. Ini ada tausiah dari Mister. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kita bertemu di tausiah selanjutnya. Walafumikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.